Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama pengurangan teknik dan data akuisisi pada minggu keempat akan mempresentasikan mengenai uncertainty analysis. Nah, kami dari kelompok A1 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Raidin Muhammad, lalu Afid Irfandianto, Agung Nugroho, Agus Prihatno saya sendiri, dan Ahmad Fatur Rahman. Untuk materi yang pertama yaitu ketidakpastian yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ketidakpastian analisis. Untuk awal dari ketidakpastian analisis, yaitu ketidakpastian analisis adalah metode yang digunakan untuk mengetahui estimasi dari blinded test atau starter test result. Kita dapat menyesuaikan measurement system agar dapat memperoleh estimasi hasil yang akurat. Measurement adalah proses untuk menentukan nilai dari variabel fisik dengan cara melakukan sampling dari variabel tersebut. Error merupakan terjadi ketika ada perbedaan antara nilai yang ditetapkan dengan pengukuran dan nilai sebenarnya dari populasi variabel. Uncertainty atau ketidakpastian. Uncertainty mendeskripsikan interval nilai yang diukur dari nilai yang kita suspek merupakan nilai sebenarnya. Analisis ketidakpastian merupakan proses identifikasi, kuantifikasi, dan mengkombinasikan suatu yang error. Ketidakpastian adalah bagian dari hasil. Outcome dari pengukuran adalah hasil, dan ketidakpastian mengkuantifikasikan kualitas dari hasil. Analisis ketidakpastian menyediakan alat untuk mengevaluasi sistem pengukuran dan metode pengukuran. Error adalah efek yang menimbulkan nilai yang diukur berbeda dengan nilai sebenarnya, atau ketidakcocokan antara nilai yang diukur dengan nilai sebenarnya. Sedangkan ketidakpastian menetapkan nilai numerikal yang mengkuantifikasi kemungkinan range dari error tersebut. Contoh dokumen profesional yang menggunakan analisis ketidakpastian. ANSYS atau ASME, PTC, ISO, GO. Measurement error. Error terbagi menjadi dua, systematic error dan random error. Hubungan antara nilai sebenarnya dari populasi dan data set yang diukur termasuk sistematis dan random error dapat diilustrasikan sebagai gambar berikut. Ini ada measurement data di atas dari x-aksen atau yang x-aksen menggambarkan true value atau nilai hasil sebenarnya. Random error index I dan measure value atau nilai pengukuran pada X bar. Dan di sini ada systematic error. Asumsi yang terlibat di dalam analisis ketidakpastian. Tes yang objektif diketahui dan pengukuran itu sendiri jelas menentukan proses. Koreksi yang ditentukan untuk error yang sistematis dapat diaplikasikan kepada set data yang mengandung ketidakpastian sistemik yang ditetapkan adalah ketidakpastian dari pembenaran. Kecuali dinyatakan sebaliknya, error diasumsikan independen dari yang lainnya, tapi beberapa error memiliki korelasi. Engineer memiliki pengalaman dengan komponen sistem. Untuk berikutnya yaitu materi yang ketiga, design stack uncertainty. Untuk analisis ketidakpastian tahap desain yaitu mengacu pada analisis yang dilakukan pada tahap perumusan sebelum ujian. Ini hanya memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan instrumen dan metode yang dipilih. Analisis ketidakpastian saat ini digunakan untuk membantu dalam memilih peralatan dan prosedur pengujian berdasarkan kinerja relatifnya. Nilai terukur harus dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk menyelesaikan informasi yang diberikan oleh instrumen. Ketidakpastian ordinal dari instrumen ini
Nol mengasumsikan bahwa variasi yang diharapkan dalam nilai yang diukur hanya akan sebesar itu karena resolusi instrumen dan bahwa semua aspek pengukuran lainnya dikendalikan dengan sempurna. Pada dasarnya, ini adalah perkiraan ketidakpastian acak yang diharapkan yang disebabkan oleh hamburan data-data karena resolusi instrumen. Sebagai pengganti informasi lainnya, tetapkan nilai numerik ke 0,5 dari revolusi instrumen analog atau sama dengan hitungan terkecil digitalnya. Nilai ini akan cukup mewakili interval ketidakpastian di kedua sisi pembacaan dengan probabilitas 95%. Kemudian, dengan rumusnya setengah resolution sama dengan 1 LSD. Dalam rekayasa pengujian adalah umum untuk melaporkan ketidakpastian akhir pada tingkat probabilitas 95%, P sama dengan 95%, dan setara dengan mengasumsikan probabilitas yang dicakup oleh dua standar deviasi. Ketidakpastian tahap desain U untuk instrumen atau metode pengukuran adalah al interval yang ditemukan dengan menggabungkan ketidakpastian instrumen dengan ketidakpastian ordinal. Dengan prosedur untuk mengestimasi ketidakpastian tahap desain diuraikan pada gambar 5.2. Ketidakpastian tahap desain untuk sistem pengujian dicapai dengan menggabungkan setiap ketidakpastian tahap desain untuk setiap komponen dalam sistem menggunakan metode RSS sambil mempertahankan konsistensi unit dan tingkat kepercayaan, di mana LSD mengacu pada tingkat paling tidak signifikan dari pembacaan. Perhatikan bahwa karena kita berasumsi bahwa gelat memiliki distribusi normal dengan ketidakpastian yang diterapkan sama pada kedua sisi pembacaan, kita dapat menulis ini sebagai kurang lebih setengah resolution, yaitu 95%. Menggabungkan kesalahan elemen dengan metode RSS. Pengukuran individu berinteraksi dengan kesalahan lain untuk mempengaruhi ketidakpastian pengukuran ini disebut perambatan. Ketidakpastian mereka pertimbangkan pengukuran X yang tunduk pada beberapa elemen K, yaitu kesalahan masing-masing ketidakpastian U, di mana K sama dengan 1,2 dan K. Estimasi realistisnya dari ketidakpastian dalam variabel terukur U karena kesalahan unsur ini dapat dihitung menggunakan metode RSS untuk menyebarkan ketidakpastian unsur. Untuk rumus dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lanjut, karena keterbatasan informasi yang digunakan, estimasi ketidakpastian tahap desain hanya dimasukkan sebagai panduan untuk memilih peralatan pada prosedur dalam sebelum pengujian dan tidak pernah digunakan untuk melaporkan hasil. Jika informasi tambahan tentang kesalahan pengukuran lainnya diketahui pada tahap desain, maka desain stack uncertainty dan pro U0 kuadrat tambah U E kuadrat, di mana zero order uncertainty dan instrumental uncertainty. Ketidakpastian dapat dan harus digunakan untuk menyesuaikan persamaan 5.3. Jadi persamaan 5.3 memberikan nilai minimum untuk ketidakpastian tahap desain. Di bagian selanjutnya dari bab ini kita bergerak menuju analisis ketidakpastian yang lebih menyeluruh, yaitu untuk contoh soal yaitu perhatikan alat ukur gaya yang dijelaskan oleh data katalog berikut. Berikan perkiraan ketidakpastian yang disebabkan oleh instrumen ini dan ketidakpastian tahap desain instrumen, di mana resolusinya yaitu 0,25 n dengan range 0 sampai 100 n, linearity errornya within 0,20 n of range, hysteresis errornya within 0,30 n of range dengan spesifikasi katalog yang berasumsi ketidakpastian instrumen pada tingkat 95%, yaitu distribusi normal. Kami mengikuti prosedur yang diuraikan pada gambar 5.2. Estimasi ketidakpastian instrumen bergantung pada ketidakpastian yang
diberikan pada masing-masing elemen yang berkontribusi terhadap kesalahan linearitas E dan histeresis E kuadrat. Masing-masing ditugaskan sebagai berikut. Resolusi instrumen diberikan sebagai 0,25 N, dari mana kita asumsikan menjadi 0,125 N dari persamaan 5.3. Ketidakpastian pada desain instrumen ini adalah yaitu ketidakpastian tahap desain untuk instrumen ini hanyalah perkiraan berdasarkan pengalaman yang ada. Dalam hal ini, spesifikasi pabrikan informasi tambahan mungkin membenarkan modifikasi angka-angka ini atau memasukkan kesalahan unsur tambahan yang diketahui ke dalam analisis. Berikutnya yaitu masuk ke materi yang keempat, yaitu identify error source. Untuk mengidentifikasi kesalahan sumber, yaitu memberikan informasi penting untuk menilai pemilihan instrumen dan pada tingkat yang terbatas. Pendekatan pengukuran pertimbangan proses pengukuran yang terdiri dari 3 tahap yang berbeda, yaitu kalibrasi, akuisisi data, dan reduksi data kesalahan yang masuk. Selama setiap langkah ini dapat dikelompokkan di bawah judul sumber kesalahan masing-masing. Yang pertama ada kesalahan kalibrasi, kedua kesalahan perolehan dan data, dan yang ketiga yaitu kesalahan reduksi data. Kesalahan kalibrasi yaitu termasuk kesalahan unsur yang masuk ke sistem pengukuran selama kalibrasi. Kesalahan kalibrasi cenderung masuk melalui 3 sumber. Yang pertama ada standar atau nilai acuan yang digunakan dalam kalibrasi. Yang kedua yaitu instrumen atau sistem yang dikalibrasikan. Yang ketiga yaitu proses kalibrasi, misalnya standar laboratorium yang digunakan untuk kalibrasi mengandung beberapa ketidakpastian yang melekat. Dan ini diteruskan bersama dengan nilai input yang menjadi dasar kalibrasi kesalahan sistem pengukuran, seperti linearitas, pengulangan, histeresis, dan seterusnya, memberikan kontribusi ketidakpastian. Pada tabel yang utama, kami menyantumkan kesalahan unsur umum yang berkontribusi pada grup sumber kesalahan ini. Calibrate error source group. Elemen yang pertama error source A, standard or reference follow error. Yang kedua instrument or system error. Yang ketiga kalibrasi proses error. Yang keempat kalibrasi curve fit atau ORC table. Kesalahan data akuisisi, kesalahan yang muncul selama tindakan pengukuran data sebagai kesalahan akuisisi data. Kesalahan ini termasuk kesalahan sensor dan instrumen yang tidak diperhitungkan oleh kalibrasi. Variabel yang tidak dikontrol seperti perubahan atau tidak diketahuinya kondisi operasi sistem pengukuran dan pengaruh pemasangan sensor pada variabel yang diukur. Kesalahan pengurangan data, kesesuaian kurva dan korelasinya dengan yang terkait tidak diketahui. Bagian 4.6 memasukkan kesalahan reduksi data ke dalam hasil pengujian. Juga kesalahan pemotongan, kesalahan interpolasi, kesalahan dari model yang diasumsikan atau hubungan fungsional mempengaruhi kualitas hasil. Kami mencantumkan kesalahan unsur yang khas dari grup sumber kesalahan ini. Untuk tabel bisa dilihat pada gambar berikut. Sekian presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang systematic and random error pada poin kelima. Nah, pada saat melakukan pengukuran itu kita tidak mungkin akan langsung mendapatkan nilai yang pasti benar atau akurat. Biasanya akan mendapatkan hasil ketidakpastian atau bisa juga disebut error measurement. Nah, penyebab ketidakpastian tersebut ada 2 hal, yaitu ada systematic error atau kesalahan sistematik dan random error atau kesalahan acak. Yang pertama ada kesalahan sistematik atau systematic error. Nah, kesalahan sistematik yaitu kesalahan yang umumnya disebabkan oleh alat yang digunakan atau faktor yang lingkungan di sekitar alat sehingga mempengaruhi hasil pengukuran. Kesalahan sistematik mungkin disebabkan oleh hasil pengukuran yang kurang atau melebihi dari hasil aslinya. Tetapi kesalahan tersebut konstan atau tidak acak, sehingga masih dapat terprediksi. Oleh karena itu,
perkiraan kesalahan sistematis dapat diwakili oleh interval plus minus B. Nah, contoh dari kesalahan sistematik error itu yang pertama kalibrasi oleh faktor kalibrasi. Misalkan pada saat kita menimbang sebuah apel yang beratnya 1 kilo dengan menggunakan timbangan yang ada di pasar tradisional. Nah, biasanya si penjual tersebut menggunakan gula yang sudah ditimbang 1 kilo untuk sebagai patokan bahwa saat dia nimbang apelnya itu beratnya 1 kilo. Biasanya si gula tersebut belum perlu dikalibrasi ulang dengan beban timbangan yang dari besi itu seberat 1 kilo. Nah, jika tidak dikalibrasi, mungkin saja si gula tersebut itu udah nggak pas 1 kilo lagi. Mungkin dia berkurang karena adanya kebocoran di plastiknya itu, jadi berat si gulanya berkurang. Nah, tentunya itu bakal ngerugiin si pembeli karena dagangan yang dia beli itu beratnya nggak sesuai. Yang kedua ada titik referensi awal atau nol. Ini contohnya misal kita ngukur suatu benda dengan menggunakan penggaris. Nah, titik referensi awal penggaris itu harus nol. Kan kadang ada juga yang ngukur itu pakai penggaris yang patah. Sedangkan penggaris yang patah itu titik referensi awal nol. Titik referensi awalnya kan udah nggak nol lagi. Mungkin kalau penggarisnya itu patahnya di angka 6, nah kita ngukurnya mungkin dari angka 6. Jadi titik referensi awalnya angka 6, bukan angka 0 lagi. Kalau penggaris yang utuh kan titik referensi awalnya jadi 0. Nah, contohnya seperti itu. Kalau untuk nomor 3 itu komponen alat yang rusak. Ini semisal kita ngukur suatu suhu lah, katakanlah. Suhu pakai termogan. Nah, kita pastikan komponen alat termogan kita itu benar-benar berfungsi dengan baik, nggak ada komponen alat yang rusak kayak komponen elektronika, misal dioda atau resistornya rusak atau kebakar. Kalau ada komponen alat yang rusak itu maka akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Terus yang keempat ada kesalahan pengamat dalam melihat hasil pembacaan. Ini dicontohkan pada gambar sebelah ini yang atas, kiri atas. Nah, misal kalau pengamat itu melihat dari sini kan mungkin titik hasil pengukurannya jadi 12,2. Nah, sedangkan kalau yang benar itu kan kita mengukur per ini kan harusnya tegak lurus. Jadi hasilnya itu 12 pas, nggak lebih nggak kurang. Lalu yang 5 ada faktor lingkungan. Semisal pada ruangan yang terang berbeda dengan ruangan yang gelap, ini maksudnya contoh aja komponen yang di bawah ini adalah lidar untuk pengukur jarak atau rangefinder. Nah, kalau kita ngukur jarak ini pada ruangan yang tertutup atau ruangan gelap, maka si lidar ini dapat membaca pembacaan pengukuran jaraknya itu dengan maksimal, apalagi semakin gelap. Karena dia prinsipnya kan nembak laser terus dipantulin lagi. Sedangkan kalau dia nembak laser di tempat ruangan terbuka atau terang itu akan mengganggu intensitas cahaya yang dipantulkan dari infrared ini masuk ke penerima infrarednya. Ini dipengaruhi oleh tingkat cahaya yang terlalu terang. Jadi pembacanya jadi nggak akurat. Itu yang dimaksud dari faktor lingkungan tadi. Next. Lalu ada kesalahan sistematis ini dapat diwakili oleh interval dan didefinisikan menjadi plus minus B. Sedangkan untuk sistematik yang tidak diketahui pada tingkat confidence level tertentu dilambangkan dengan TB. Nah, semisal terdapat kesalahan sistematik dengan probabilitas sebesar 95% itu dapat dituliskan
menjadi plus minus B sama dengan plus minus 2B dengan tingkat probabilitas 95%. Nah, angka 2 tersebut menunjukkan degree of freedom atau DOF-nya. Perlu diingat bahwa DOF adalah jumlah nilai yang memiliki kebebasan untuk bervariasi atau jumlah perhitungan akhir yang dapat bebas untuk bervariasi dengan formula DF sama dengan N-1. Nah, maksud dari DOF ini adalah semisal di suatu kelas itu ada 30 siswa. Nah, dari 30 siswa tersebut, DOF-nya atau degree of freedom-nya adalah ada sebanyak 29. Nah, kenapa 29? Karena yang satu orang ini tadi, dia nggak punya kebebasan untuk menentukan kursinya. Kalau misalkan dalam 30 siswa itu dia berebut kursi dalam satu kelas. Oleh karena itu, formula DF-nya sama dengan N-1 pastinya. Lalu yang kedua ada random error. Random error adalah kesalahan karena hasil pengukuran yang berfluktuasi secara acak dan tidak konstan. Nah, bedanya di sini. Kalau yang systematic error kan dia konstan, masih dapat diprediksi. Kalau random error dia fluktuasi, jadi naik turun. Nah, itu secara acak. Tetapi kesalahan acak tersebut dapat kita tentukan nilainya dengan interval tertentu atau sering disebut sebagai standar acak yang tidak berkelanjutan atau random standard uncertainty yang dilambangkan dengan SX bar yang didefinisikan sebagai plus minus SX bar. Dengan SX bar-nya itu diformulasikan menjadi SX bar sama dengan SX per akar N. Di mana SX ini adalah jumlah data. Jumlah datanya dibagi dengan akar N ini adalah banyak data. Nah, ketidakpastian acak pada tingkat confidence level yang diinginkan ditentukan oleh interval plus minus TV PSX bar, di mana nilai T dapat dicari dengan formula T sama dengan X bar min X aksen per SX per akar N. Dan V-nya atau DOF-nya itu sama kayak sebelumnya, N-1, dan asumsi kesalahan tersebut merupakan distribusi normal. Berikut merupakan tabel untuk mencari nilai T, lalu V-nya ini adalah dalam degree of freedom atau derajat kebebasannya, dan ini merupakan nilai probabilitasnya. Jadi kalau untuk nyari T itu, misalkan nilai probabilitasnya 0,680 dengan V-nya itu 40, berarti T-nya di sini bernilai 50. Selanjutnya ada uncertainty analysis propagation error. Nah, dalam dunia pengukuran itu, jumlah apapun yang diukur pastinya mengandung kesalahan. Nah, proses mengevaluasi kesalahan dalam jumlah yang dihitung dari nilai-nilai yang diamati yang memiliki kesalahan inilah yang disebut propagasi kesalahan atau propagation error. Sebagai contoh soal berikut, pengamat melakukan pengukuran suhu pada air yang awalnya bersuhu 40 plus minus 0,5 derajat Celcius menjadi suhu akhirnya itu 80 plus minus 0,4 derajat Celcius. Nah, hitung kenaikan suhu dengan batas kesalahan pengukuran yang tepat. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa suhu awalnya itu 40 derajat Celcius. Dengan batas kesalahan suhunya itu 0,5 derajat Celcius. Sedangkan pada suhu akhir atau T2, kita misalkan T2, itu suhunya 80 derajat dengan batas kesalahan suhu akhirnya itu atau delta T2 kita anggaplah itu 0,4 derajat Celcius. Lalu ditanya delta T, kenaikan suhu dengan batas kesalahan pengukuran yang tepat. Dari sini kita jawab dengan formula delta T sama dengan T2 min T1 plus minus dalam kurung delta T1 plus delta T2. Jadi suhu awal dan akhirnya itu kita kurangin dulu karena ini merupakan nilai pastinya. Nah, yang nilai nggak pasti itu batas kesalahannya itu kita sendiriin, kita tambah sendiri. Jadi delta T sama dengan 80 kurang 40 plus minus 0,5 ditambah 0,4 derajat Celcius. Lalu didapatkan hasil akhirnya itu kenaikan suhu dengan batas pengukuran yang tepatnya itu 40 plus minus 0,9 derajat Celcius.
Jadi dengan kenaikan suhunya sebesar 40 derajat Celcius dengan batas kesalahan yaitu plus minus 0,9 derajat Celcius. Atau kalau mau kita jabarkan lagi, batas kesalahan minimumnya itu atau delta min-nya adalah 39,1 derajat Celcius. Nah, ini didapatkan dari 40 dikurang 0,9. Sedangkan batas kesalahan maksimumnya yaitu delta T max sama dengan 40,9 derajat Celcius. Ini didapatkan dari 40 ditambah 0,9. Jadi pada saat mengukur itu hasil paling kecil errornya itu di rentang nilai 39,1, sedangkan maksimumnya itu 40,9. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahap lanjut untuk menganalisis ketidakpastian. Kita pahami dulu, misalkan kita ingin membangun suatu sistem pengukuran, maka yang kita butuhkan atau biasanya yang kita perhitungkan hanya resolusi atau kualitas instrumen dan kalibrasi dari instrumen tersebut. Misalkan nih, kita ingin menggunakan penggaris. Penggaris itu kan memiliki skala, di mana skala terkecilnya itu 1 mm. Dan biasanya kalau misalkan kita ingin mengukur ketidakpastiannya merupakan nilainya itu setengah dari skala terkecil. Dan selanjutnya itu kalibrasi dari instrumen tersebut. Itu proses di mana kita mengatur alat pengukuran yang akan kita bangun. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana jika kita menambahkan aspek tertentu atau aspek lain dalam sistem pengukuran untuk mengukur ketidakpastiannya supaya lebih teliti? Maka cara itu dapat digunakan. Jika kita menambahkan suatu variabel lain atau menambahkan suatu informasi lain, maka nilai ketidakpastiannya itu akan dapatkan lebih teliti. Contohnya saja seperti waktu yang mempengaruhi proses pengukuran. Nah, proses penambahan informasi ini bisa dilakukan dengan yang pertama itu melakukan pengujian, dan yang kedua itu mengecek proses prosedural kita apakah sudah benar atau tidak. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena hal ini bertujuan yang pertama itu dari suatu pengujian yang kita lakukan, kita dapat memperkirakan ketidakpastiannya di luar perkiraan ketidakpastian awal. Kemudian dapat memastikan hasil dari pengujian, yaitu tidak adanya nilai relatif suatu hasil pengukuran terhadap pengukuran lain. Contohnya saja kita ingin melakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Maka kita harus pastikan bahwa ketiga-tiganya itu merupakan nilai individu dan tidak terpengaruh oleh nilai-nilai lain. Misalkan nilai yang kedua itu seharusnya sekian dan tidak terpengaruh oleh nilai yang pertama karena perlakuan relatif itu. Selanjutnya dalam menghitung ketidakpastiannya ini nanti kita hanya akan menganalisis menggunakan distribusi normal saja. Mengapa menggunakan distribusi normal? Karena nilai distribusi normal itu sering diketahui dan juga biasanya lebih mudah dihitung dari distribusi lain. Namun tidak menutup kemungkinan juga menggunakan distribusi lain, yaitu distribusi rektanguler. Contohnya saja seperti saat kita ingin mengukur suatu proses pengukuran ya, dan ternyata kesalahannya itu hanya pada saat proses kalibrasinya saja, maka kita hanya lebih baik menggunakan distribusi rektanguler karena yang salah itu hanya proses kalibrasinya. Untuk dapat menghitung tahap lanjut, kita dapat melakukan analisis. Yang pertama itu menganalisis tentang kesalahan nolnya dulu. Kesalahan itu kan merupakan nilai variasi yang diperkirakan di mana semua variabel dan parameter pengukuran dapat kita kontrol secara sempurna sehingga tidak ada kesalahan dalam instrumen. Namun, kenapa di sini mendapatkan nilai ketidakpastian? Karena untuk menghitung ketidakpastiannya itu tidak ada dalam skala. Contohnya saja seperti kita ingin menggunakan penggaris ini ya. Kan skala terkecilnya itu kan 1 mm. Maka ketidakpastiannya itu karena dirumuskan dengan U0 sama dengan setengah resolusi, maka ketidakpastian dari penggaris yang sering kita gunakan itu sebesar 0,5 mm. Kemudian yang di bawah itu merupakan grafik dari ketidakpastian kesalahan 0. Selanjutnya, kalau misalkan kita sudah menentukan ketidakpastian nolnya itu, kita lanjut ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu tahap pertama, atau biasanya
tuliskan higher order uncertainty, yaitu mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi pengujian. Misalkan pada order pertama kita pengujian dari waktu ke waktu dan menganalisis apakah waktu termasuk ke dalam faktor pengujian. Jadi contohnya itu seperti kita ingin menggunakan stopwatch gitu ya untuk alat pengukuran. Pada saat penekanan stopwatch tersebut itu kan membutuhkan waktu. Nah, kita analisis nih, apakah waktu saat kita menekan itu mempengaruhi nilai hasil dari pengujian yang akan kita teliti dengan rumus U1 sama dengan TV PX bar, di mana V itu merupakan nilai dari derajat kebebasannya. Dan apabila nilai U1 ternyata nilainya sama seperti ketidakpastian 0, maka waktu dapat kita simpulkan tidak termasuk ke dalam faktor pengujian. Selanjutnya, untuk tahap pertama misalnya kita mengukur waktu, kemudian yang tahap kedua kita ingin mengukur kemampuan reproducibility dari sistem pengukuran ini, apakah dilakukan pengukuran berulang mempengaruhi nilai ketidakpastiannya, dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan nilai tahap-tahap tersebut, kita dapat menyatukan semuanya. Nilai perkiraan ketidakpastian NTN ke N merupakan memungkinkan perbandingan langsung antara hasil tes serupa yang diperoleh baik menggunakan instrumen yang berbeda ataupun di fasilitas pengujian yang berbeda. Jadi dirumuskan itu dengan UN sama dengan UC kuadrat ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N-1 UI kuadrat diakarkan. Nah, tadi kan kita, untuk dapat memahami itu kita lihat prosesnya itu ya. Yang pertama kan kita menghitung zero order uncertainty-nya atau ketidakpastian nolnya, yaitu dengan rumus setengah resolusi. Selanjutnya kita tahap pertama mengukur misalkan faktor pengujian yang lain seperti tadi waktu, kita menggunakan stopwatch. Selanjutnya kalau misalkan ternyata waktu tidak mempengaruhi, kita lanjut tahap 2, tahap 3 dan tahap seterusnya tergantung asumsi kita terhadap proses pengukuran yang akan kita lakukan. Setelah mendapatkan semuanya, maka kita dapat menjumlahkan nilai dari ketidakpastian yang kita dapatkan dengan rumus yang tadi. Dan setelah kita mendapatkan ketidakpastiannya, maka kita dapat melaporkan hasil dari ketidakpastian ke N. Seperti contoh soal. Misalkan stopwatch digunakan untuk menghitung lamanya waktu sampai berakhirnya, mulai sampai akhirnya suatu acara dengan kira-kira acara tersebut durasinya 10 menit. Hitunglah ketidakpastiannya dalam waktu. Kemudian menggunakan proses perhitungan itu menggunakan stopwatch, di mana akurasinya itu diklaim sebesar 1 menit per bulan, dan resolusinya itu sebesar 0,01 dari stopwatch. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, diketahui U0 sama dengan 0,005. Mengapa nilai 0,005? Karena ini merupakan nilai setengah dari resolusi. Kan stopwatch itu kan resolusinya 0,01. Jadi karena nilai setengahnya itu merupakan 0,005 dan UC itu sebesar 60 sekon per menit, atau bisa kita tuliskan sebesar 0,01 per 10 menit. Kita cari ya satu-satu. UD sama dengan UC kuadrat ditambah U0 kuadrat diakarkan. Kita hitung, dimasukkan nilai-nilainya, maka sebesar 0,01. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai tersebut, kita dapat memperhitungkan nilai U1. Di mana waktu untuk menekan stopwatch itu ya, U1 sama dengan TV PX X bar. Itu nilainya 0,05 sekon. Nah, kita bisa tahu nih, ternyata nilai ketidakpastian saat kita menekan itu ternyata 0,05 sekon. Lebih besar, sebesar 0,04 dari ketidakpastian yang awal kita perkirakan. Maka dapat dipastikan nilai nilai dari waktu kita memencet atau U1 ini merupakan tambahan dari ketidakpastiannya. Oleh karena itu, nilai waktu saat kita memencet stopwatch itu merupakan salah satu faktor dari sistem pengujian. Kita dapat menjumlahkannya nih, atau nilai UN sama dengan UC kuadrat ditambah U1 kuadrat diakarkan. Dan nilai itu sekitar 0,05 sekon. Selanjutnya ada multiple measurement uncertainty analysis. Ini itu untuk mengembangkan metode yang memperkirakan ketidakpastian dalam nilai variabel berdasarkan serangkaian pengukuran diperoleh dalam kondisi operasi tetap. Jadi setelah kita menyusun suatu sistem pengukuran, kita dapat menganalisis
sistem pengukuran tersebut ketidakpastiannya sudah tepat atau belum. Seperti diagram yang ada di samping ya. Pertama kita menentukan kira-kira nilai dari X atau variabel yang akan kita teliti. Kemudian mengidentifikasikan elemental error dari ketidakpastiannya, dari sistem pengukurannya. Error itu kan bisa dibagi dua, kesalahan sistematis dan kesalahan error. Maka kita harus menghitung dulu nih ketidakpastian dari random error dan ketidakpastian dari systematic error. Setelah mendapatkan nilai dari systematic error dan random error, maka kita dapat menjumlahkan atau menghitung gabungan dari kedua ketidakpastian tersebut. Untuk ketidakpastian secara acak atau random itu merupakan ketidakpastian pengukuran, ukuran dasar ketidakpastian karena kesalahan ukuran diketahui dan mempengaruhi pengukuran. Contohnya yang tadi saat kita menekan, dirumuskan dengan X bar sama dengan diakarkan penjumlahan dari total dari XX ke 1 kuadrat sampai seterusnya, ya, di mana setiap sukunya itu merupakan nilai XK dibagi akar dari NK, di mana N itu merupakan jumlah datanya. Dan yang V-nya itu merupakan nilai dari derajat kebebasannya. Sedangkan untuk ketidakpastian dari standar sistematik merupakan ketidakpastian yang memberikan ukuran dasar ketidakpastian karena kesalahan sistematik unsur yang mempengaruhi pengukuran, dirumuskan dengan Bx bar sama dengan Bx bar ke 1 kuadrat, Bx bar ke 2 kuadrat, dan seterusnya diakarkan. Nah, setelah kita mengetahui ketidakpastian acak dan ketidakpastian standar sistematiknya, kita dapat menggabungkan kedua ketidakpastian tersebut atau ketidakpastian gabungan. Ketidakpastian gabungan dalam X itu dilaporkan sebagai kombinasi dari ketidakpastian standar sistematis dan ketidakpastian standar acak. Dirumuskan dengan UX sama dengan BX bar kuadrat ditambah XX bar kuadrat diakarkan. Atau bentuk umum lain itu dapat dilakukan dengan U1 sama dengan T VP BX bar kuadrat ditambah XX bar kuadrat kemudian diakarkan. Nah, untuk menghitung derajat kebebasannya itu dapat dilihat ya, itu memang rumusnya cukup rumit, tapi ada di buku. Kalau misalkan di sini kurang jelas. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Agus, yaitu materi selanjutnya yaitu correction for correlated error. Yaitu misal ketika instrumen yang sama dengan mengukur variabel yang berbeda, kesalahan sistematis instrumen antara variabel-variabel tersebut berkorelasi. Jika beberapa instrumen dikalibrasi terhadap standar yang sama, maka ketidakpastian sistematis dalam standar tersebut diteruskan ke masing-masing instrumen. Oleh karena itu, kesalahan ini berkorelasi. Efek numerik dari kesalahan berkorelasi pada ketidakpastian tergantung pada hubungan fungsional antara variabel dan kesalahan sistematis unsur yang berkorelasi. Nah, berikut penjelasannya. Ketika kesalahan berkorelasi dimasukkan, ketidakpastian standar sistematis dalam hasil diperkirakan dengan persamaan di bawah ini. Dengan persamaan yaitu yang tengah itu, lalu di mana indeks J adalah penghitung yang sama dengan I plus T dengan rumus yang di bawah tersebut, di bawah penjelasan tersebut. Selanjutnya yaitu ada dengan rumus di atas tersebut dengan penjelasan bahwa rumus tersebut yaitu dengan memperkenalkan kovarian B XI XJ rata-rata XI rata-rata XJ untuk memperhitungkan kesalahan berkorelasi dan ini ditemukan dari mana H adalah jumlah kesalahan unsur yang berkorelasi antara variabel XI dan X, dan H adalah penghitung untuk setiap kesalahan yang berkorelasi. Berikut yaitu contoh soal. Dengan contoh soal example 5.16 dengan suppose a result is a function of three variables x1, x2, x3. There are 4 systematic errors associated with both x1 and x2 and 5 associated with x3. Only the first and second systematic elemental errors associated with the second and third variable x2 and x3 are
are determined to be correlated because this error arises from common source. Express the systematic standard as uncertainty in the result and find the covariance term. Berarti kan di sini kita mencari covariance termnya, yaitu kita menggunakan rumus di samping tersebut dengan mengunit persamaan di samping. Selanjutnya yaitu solusinya yaitu dengan menggunakan rumus tersebut, nilainya kita masukkan. Lalu untuk dua kesalahan berkorelasi dengan H sama dengan 2 yang terkait dengan variabel 2 dan 3 atau I sama dengan 2 dan J sama dengan 3, ketidakpastian sistematis dalam hasil berkurang menjadi di bawah ini dengan dari persamaan dan dikurang jadi menjadi yang tengah itu. Lalu di mana suku variansnya adalah B rata-rata X2, X rata-rata X3, yaitu dengan sigma dengan batas atas 2 dengan batas bawah H sama dengan 1 dengan BX2 dikali H, BX3 dikali H, yaitu dengan atau sigmanya sama dengan BX2 kali 1 BX2, BX3 kali 1 ditambah BX2 dikali 2 dan BX3 dikali 2. Nah, berikut solusinya. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu non-symmetrical systematic uncertainty interval. Lihat grafik di samping kiri Anda, lalu hubungan grafik tersebut adalah yaitu hubungan antara nilai rata-rata yang diukur, nilai rata-rata dari distribusi kesalahan, dan ketidakpastian sistematis untuk menangani ketidakpastian non-simetris. Nah, lalu kita untuk menentukan offset atau tentukan offset antara mean atau rata-rata dari rata-rata distribusi kesalahan dan nilai rata-rata pengukuran sebagai memakai persamaan yang ada di layar tersebut. Nah, lalu ketidakpastian standar sistematis memiliki lebar rata-rata. Kita menggunakan rumus persamaan yang atas, kanan atas tersebut. Lalu untuk menyatakan nilai sebenarnya, kami menggunakan ketidakpastian standar gabungan. Nah, kita menggunakan rumus persamaan yang kanan bawah. Untuk mencapai perkiraan interval kepercayaan Q kurang lebih TV PUX, untuk derajat kebebasan yang besar, kita dapat menyatakan dengan persamaan yang ada pada layar di kanan atas layar. Lalu kita untuk memodelkan distribusi kesalahan sebagai distribusi persegi panjang, maka kita asumsikan bahwa batas-batas yang ditentukan. Nah, kita menggunakan persamaan di kiri bawah. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok A1. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.